warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun. Iya pun. Bersama saya lagi Novelia Yulisin Sanggam di program podcast Cawa Ekam. Kali ini kita ada di segmen seni dan budaya. Sudah hadir sosok pemuda yang gagah berprestasi. Wah, ini tampaknya cerah sekali ini. Ini karena glowing panasan atau memang glowing nih wajahnya. Ya, beliau bernama Raiza Aldira. Ya, sudah tidak asing lagi ya di Lampung. Beliau sudah termasuk menorehkan berbagai macam prestasi, termasuk emas tuh. Emas kalau dipajang-pajang udah banyak nih kayaknya mas pion, mas apa enggak ya. Ada berbagai macam emas yang berhubungan dengan paduan suara. Beliau dipanggil dengan Bung Rai. Bung Rai atau Bang Rai? Bang Ray. Bang Ray. Oh, Bang Ray. Oke. Gimana Bang Ray? Apa kabar? Ya, baik. Alhamdulillah ya. Sehat ya? Sehat. Kantong? Sehat juga. Alhamdulillah. Itu yang utama ya harusnya. Iya, utama ya. Karena galau kita. Ya, gimana nih selama kegiatan hari-hari kita di masa transisi setelah COVID melanda ini? Iya, bahkan saya kalau dikatakan COVID, sebetulnya saya mulai itu pada saat rame-ramenya COVID. Oh gitu, 19 dong ya? Iya, 19-20 itu sudah mulai. 20 terutama di Lampung. Oh gitu. Tahun 2020. Oh malah itu semakin sedang viral-viralnya kali ya, giat-giatnya ya. Sangat viral dan sangat sangat mencekam ya kondisi pada waktu itu. Mencekam tapi membahagiakan ya. Membahagiakan, harus happy. Ya? Karena saya berpikir gini, kalau kita sebagai seniman tidak ada karya, kita banyak galau ya di rumah. Nah, galau itu yang mempengaruhi kita jadi nggak sehat. Iya benar. Jadi kita harus berkarya terus. Jadi kalau yang namanya seniman tuh COVID itu bukan masalah, karena di kamar mandi aja beliau bisa terinspirasi ya. Jangankan dikurung di dalam lingkaran daerah atau negara, di kamar mandi aja bisa punya inspirasi. Itu seniman. Cerita dong sedikit tentang apa itu namanya, punya yayasan bernama Betik Sasana Budaya Indonesia. Nah, itu apa sih? Ya, Betik Sasana Budaya Indonesia ini wadah sebetulnya. Wadah bagi para budayawan atau seniman yang ingin berkarya. Karena dulu saya kan berkarya di kota orang ya. Kota orang di mana itu? Di Jakarta lah terutama. Jakarta, ya. Kebetulan saya belajar sedikit demi sedikit tentang progresi bagaimana tentang pertunjukan yang berbasis budaya, seni dan budaya gitu. Terus saya lihat ini pasar luar biasa. Saya belajar cukup, saya rasa, tapi ke depan saya punya impian. Akhirnya ngobrol dengan teman-teman beberapa seniman di Jakarta. Saya orang Lampung gitu. Ini dari teman-teman, ada yang dari Aceh, ada yang dari ini. Mau nggak kita buat wadah satu gitu untuk kita menggerakkan seni pertunjukan yang nanti arahnya ke industri gitu. Karena di Jakarta itu kan banyak ruang pertunjukan ya. Sudah jadi industri malah kalau di sana ya. Iya, di sana. Jadi kita punya relasi luas. Bagaimana kita bisa kembali ke terah kita sebagai seniman. Dulu kan saya memang bekerja di luar daripada seniman, tapi sekarang saya memilih jalur itu karena saya merasa seniman sangat demikian pesat maju dengan di tangan-tangan yang mungkin terbaik lah, atau memang mau maju ya. Akhirnya kita bentuk yayasan itu di Jakarta. Oh, bentuknya ya di Jakarta? Ya, oh, gitu. Atas dasar saran beberapa juga budayawan dari Jakarta. Akhirnya kami beranikan diri untuk membentuknya. Formasinya pada waktu itu hanya 6 orang. Berdiri yayasannya di Jakarta Selatan. Nah, itu kita baru mulai 1 tahun pertama ada annual konsep kita. Itu mulai tahun 2019? 19. Dari 15 Maret ya. Jadi di tahun 2020 kita coba upayakan untuk konser pertama, pertunjukan pertama kita, tapi keterbatasan karena ada situasi pandemi. Di mana itu kita pertunjukan? Rencana di Taman Ismail Marzuki. Dengan kapasiti 1.200 sampai 1.300 penonton lah. Oh, gitu. Oh, jadi sebenarnya Betik ini ada di Jakarta. Betul. Oh, gitu. Induknya di Jakarta. Betul. Karena pada saat itu saya memang fokus di sana ya. Iya. Tapi saya mengenal Bang Ray ini di Lampung sebenarnya, giat-giat mengenalkan tentang Betik Musik Studio. Nah, hubungan antara Yayasan Betik Sasana Budaya Indonesia dengan Betik Musik Studio ini apa?
Ya, sebetulnya Betik Music Studio itu adalah nama program kita. Nama program kita. Jadi Yayasan BSBI, kita singkat BSBI, itu ada 3 program, Betik Music Studio, Betik Art Performance, dan Betik Peduli. Nah, yang kita sekarang lagi gerakkan itu memang di pasar Betik Music Studio. Karena itu yang paling cepat menyentuh ke masyarakat. Paling mudah ya, karena setiap orang bermusik, bernyanyi, bernyanyi sudah bagian dari keseharian. Nah, itu yang kita sedang ambil. Ya. Nah, bicara musik nih. Bicara musik kan banyak nih musik nih. Apakah di Betik Musik Studio ini ada spesifikasi khusus? Ya. Iya, P-nya banyak jadi agak belibet. Ada spesifikasi khusus di Betik Musik Studio. Apa kan hanya paduan suara kah atau semua musik band dan sebagainya kita garap semua? Ya. Kalau untuk pasar bernyanyi, kita memang tawarkan di paduan suara. Jadi vokal ya? Vokal ya. Kita fokus ke industri pembinaan secara massal bernyanyi di paduan suara. Karena saya yakin di Lampung ini punya potensi yang luar biasa. Jadi kita akan gali suara-suara emas yang ada di Lampung untuk berproduktif. Nah, kita rangsang dulu karena Lampung menurut saya belum menyanyi. Nah, ini saya Lampung belum menyanyi. Ini bisa jadi tagline nih, Lampung belum menyanyi. Kita ingin membuat Lampung menyanyi. Tagline kita juga di Betik Music Studio adalah Lampung menyanyi. Jadi bagaimana ini menghidupkan minat bakat anak-anak remaja saat ini itu untuk berkarya di bidang bernyanyi. Lain sebagainya kita dukung dari pembentukan orkestra. Tapi saat ini chamber sedang dibentuk di Jakarta. Di Lampung sumber dayanya masih minim. Jadi kita masih memberdayakan pangsa pasar ataupun minat-minat yang ada di Lampung dari sisi vokal. Vokalnya dulu atau nanti kemudian yang lainnya? Ya, vokal dulu. Kita memang fokus ke vokal. Vokal ya. Oh, iya. Nah, dimulai sejak kapan nih fokus di Betik Musik Studio? Ya. 2020 kah? Ini menarik sebenarnya. Iya. Karena dulu kita cancel di bulan Mei ya, kalau tidak salah. Sudah dengar COVID sudah mulai masuk. Maret 2020 sudah mulai terdengar. Akhirnya kita pernah dapat surat itu bahwa industri pertunjukan di DKI Jakarta itu tidak dapat dilaksanakan. Akhirnya saya mengungsi gitu. Awalnya itu mengungsi, pulang kampung dulu. Pulang kampung karena khawatir kesehatan juga yang utama. Tapi saya timbul benak jadinya gitu, inspiring. Saya banyak belajar di Jakarta, ini manfaatnya untuk apa ya gitu. Kembali lagi saya putra daerah, terangsang gitu, timbul dari dalam jiwa sendiri. Oke deh, saya coba gitu. Nah, itu saya ketemu salah satu penyanyi kafe dulu. Siapa? Kafe. Siapa beliau? Inisial EP. Perempuan lagi? Laki-laki. Dulu karena juga pemain keyboardis ya, akhirnya saya tawarkan ini bisa nih diajak untuk bernyanyi paduan suara, mau tidak? Ternyata yang bersangkutan sangat mau. Mahasiswa pertama ya, UIN Real Lampung itu. Jadi saya ajak, akhirnya ngundang teman-temannya yang yang dekat ya untuk audisi, baru kita bina dengan komitmen tentunya seperti itu. Nah, itu mulai awal-awal di bulan April ya. Mei itu sudah berjalan. Mei 2020. Nah, sudah 2 tahun nih. Apa progres kita? Progresnya sudah 4 medali emas internasional. Boleh dong tunjukin nih. Festival paduan suara tingkat internasional. Internasional guys. Oke, itu 25 sampai 28 Juli kemarin 2022 dan mendapatkan 2 medali emas dengan total sekarang yang kita punya 4 medali emas. 4 medali emas. Nah, ini sertifikatnya banyak apa aja nih? Ini kebetulan memang setiap penyanyi dapat sertifikat ya? Ada sertifikat dari penyelenggara per orang. Ini bukan hoax, guys. Dan kita juga punya sertifikat per timnya juga. Oh iya, gitu. Wah. Nah, 2 tahun bisa menorehkan medali emas ya, 4 lagi. Wow, Lampung keren dong. Ngomong-ngomong apa nih tanggapan Lampung ya?
Maaf, ya apa dong, kita ceritain curhat. Ya, saat ini kita memang masih mengupayakan mandiri. Adapun perhatian pemerintah, Yap. khususnya dari Dewan Kesenian Lampung, Mm-mm. kami memang sejauh ini difasilitasi tempat ya. Mm-mm. Dan Oh, tempat kita di DKL ya? ya, ada beberapa donatur juga yang memperhatikan kegiatan kita. Tapi tidak lupa yang terakhir juga Bapak Gubernur Lampung melalui Provinsi Lampung Bapak Arina. turut Support. mengapresiasi ya kegiatan kita. Apresiasi apa support? Ya support juga lah. Oke. Ya kan? Ya apresiasi termasuk ya. Ya kan? Saya ada yang salah dengan pertanyaan saya? Enggak ya? Oh ya, wah ya. Harus disupport Pak Arinal. Ya kan, apalagi Bu Wagub. Bu Wagub itu konsen loh dengan festival seni dan budaya, karena mungkin di pemerintahan Provinsi Lampung memang difokuskan oleh Bu Wagub ya untuk ini. Wah, saya megangnya aja bangga loh, walaupun bukan saya yang. Nanti saya mau foto dengan ini, seolah saya yang berprestasi. Oke. Buat pamer di selfie sekarang kan banyak hoax. Oh, aku sudah juara loh. 2 medali emas ya. Nah tuh guys, jadi beneran 2 ya. Beneran 2. Ini duplikat ya guys? Ini yang duplikasi untuk masing-masing peserta, tapi yang asli itu ada di sudah kita bingkai dan itu sudah kita setorkan ke yayasan juga, karena untuk per tim kita memang ada dokumen. Sampai hari ini nih, apa selain DKL ya? Selain DKL, apa nih dari dinas? Ini kan hubungannya juga dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, berhubungan juga dengan Dinas Pariwisata ya. Betul. Dinas Pemuda dan Olahraga, Dispora, ini juga ada hubungannya. Bagaimana dengan kedinasan? Sudah berkunjungkah atau sudah ada sounding apa? Ini sangat menarik ya. Oh, iya. Dulu sudah pernah kita komunikasikan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, kemudian ke Dinas Pariwisata masih zaman Bapak Endarwan sebelum Masih dong enggak? belum sudah ya? demisioner ya, sudah iya. sudah pensiun. Ya. Tapi sudah kita komunikasikan berlanjut dengan PJS yang sekarang, dan kita juga sempat roadshow ke beberapa daerah juga untuk dinas yang di daerah gitu, untuk membangun putra-putri kita. Tapi bicara soal dinas ataupun non kedinasan, yang menarik bagi kami itu adalah bagaimana sumber daya ini yang kita bina itu bisa menginspirasi banyak orang. Dan misi kita adalah memang selain pembinaan itu menekan angka tingkat kenakalan remaja di usia dini ya, sejak dari usia dini maupun remaja. Nah ini yang paling penting, membiasakan mereka untuk mengalihkan perhatian mereka di pergaulan yang negatif, kita bawa ke pergaulan yang lebih positif. Tapi kita juga harus membangun mereka di bidang pertunjukan yang lebih matang lagi, sehingga mereka tidak hanya sekedar ikut-ikutan gitu. Jadi berangkat betul-betul dari hobi, kita bina dan kita sukseskan mereka. Oh, berangkat dari hobi, dibina lalu disukseskan. Ya. Wah, ini spesialis dinas apa sih yang berhubungan dengan paduan suara ini? Saya kira ada 3 dinas yang terkait erat ya, itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kemudian Dinas Pariwisata, dan juga Dinas Olahraga ya, Pemuda dan Olahraga ya, betul. Iya. Nah ini saling berkaitan karena sudah ada support. Sampai saat ini ya adalah dikit-dikit. Ya sebaiknya sih memang jadi pihak ketiga ya, yayasan menjadi pihak ketiga dinas untuk membina para pemuda-pemudi kita yang berprestasi ini ya. Harus kerjasama, jangan adalah gitu loh. Saya support Bang Reza ya kan, biar medalinya bukan cuma 2 lagi nanti, deret. Bangga dong Lampung. Saya aja megangnya bangga loh, kayak ada uang. Iya loh. Ini kalau pemerintah nggak bangga, bingung juga saya. Oke. Visi misi dari butik musik studio ya, apa nih progresnya dari hulu dan hilirnya seperti apa kita? Ya, yang pertama kita punya tujuan, bidang kita ada sosial dan kemanusiaan. Dari sosial banyak sekali ya, tapi kita rangkum dalam bentuk program. Tahapan pertama itu audisi, bagaimana caranya mengundang
banyak orang untuk datang, kemudian kita apresiasi, kita layani dengan baik, kemudian mereka kita akan pilih mana yang standar bisa bergabung, yang belum bisa bergabung kita sarankan memang nanti ada kelas khusus ya, kelas khusus yang kita bina, kemudian masuk daripada audisi, setelahnya kita akan bina. Dan berdasarkan komitmen yang tinggi dengan dengan semangat yang tinggi juga tentunya. Nah setelah itu baru kita akan angkat ke pertunjukan, karena hasil binaan ini harus ada bukti konkret ya untuk mereka sendiri bagaimana mereka bisa belajar di dunia seni pertunjukan. Nah setelah itu baru sasaran kita sudah mulai terbuka, yaitu pasarnya, pasar untuk ke industri ya. Tapi sebelum ke industri, yang justru menjual itu adalah kompetisi kita. Kompetisi ya, karena ini adalah bentuk pembuktian dan tolak ukur bagi mereka yang sudah menyelenggarakan pertunjukan itu baik di daerah maupun di kota lain. Nah, sehingga masyarakat bisa menilai nih tolak ukurnya hasil binaan selain di pertunjukan bisa diadu, bisa diperkenalkan di tingkat dunia. Baru kita inspiring lagi masyarakat bahwa sumber daya Lampung ini sangat menarik dan sangat unik. Tentunya bisa sangat cepat melambung jauh, itu terbang tinggi bersama mimpi, lagunya Anggun ya. Lagi nih kayaknya. Dan ini sudah bisa membuka industri pertunjukan kita di Lampung. Dan kami berkomitmen apabila nanti tercapai industri ini, kita bersedia juga untuk menyumbang sedikit pajak ya dari industri pertunjukan kita. Nah ini juga yang kita harus edukasi kepada masyarakat bahwa kami bukan hanya sekedar untuk berlatih maupun bernyanyi saja, tapi selain itu kami membawa pesan dan memproduktifkan wadah kami untuk bermanfaat lebih jauh kepada Provinsi Lampung. Wah, keren ya cita-cita luhur dari Bang Lei. Wah, ini artinya berkompetisi, ini bukti dari kompetisi ya. Ini salah satu bukti dari berkompetisi. Nah, saya kan agak ya karena awam ya, saya orang awam di bidang ini. Industrinya di mana sih bisa ada pendapatan untuk pajak negara? Iya, misal ini saya inisiasikan bahwa seluruh elemen masyarakat termasuk dari instansi atau badan terkait, sekolah itu ayo beramai-ramai datang ke Dewan Kesenian Lampung untuk daftar, dan kami akan seleksi per sekolah, baik boleh di sekolahnya langsung maupun di tempat kami akan layani. Dan kami harap ada wakil dari setiap sekolah, dari tiap universitas, dari tiap sudut kota maupun kabupaten yang mau bergabung bersama kami. Mewakili. Dan saya lihat apabila saya hitung ya untuk SMA saja, kalau 20 mereka menitipkan binaannya ke kami, dikali 20 SMA, SMK yang tergabung, itu sudah cukup luar biasa. Target kita memang 1000 binaan, dan kita bagi untuk children dan youth. Dan itu impian kita. Nah, apabila pasar dan sudah menarik, sumber daya sudah banyak yang mau tertarik bernyanyi bersama, ini sudah bisa diupayakan untuk menggalakkan seni-seni pertunjukan. Nah, dari seni pertunjukan inilah tercipta ide-ide dari masing-masing binaan kita nantinya. Kita akan lihat yang potensial yang mana, yang bisa mengajar kita bina untuk mengajar, yang bisa untuk membuat sanggar kita bina untuk membuat sanggar kecil di kampungnya, di desanya, sehingga menjadi pasar pos-pos. Kalau saya lihat di Bali, itu mereka punya jaringan untuk bagaimana membina budaya dari tari ya. Setiap kampung ada. Nah, ini kita upayakan bagaimana ada anak-anak muda zaman sekarang itu mau membuat satu perkumpulan, mereka tahu manfaatnya, kemudian membuat sanggarnya sendiri. Nah, sehingga pasarnya lebih luas. Kami sebagai payungnya, induknya, ini kita hanya nanti mengarahkan dan bagaimana ini mereka bisa produktif sebagai seniman. Banyak cara pandang orang, mungkin seniman itu tidak menjual, tetapi yakin kalau karya baik, itu yang menjual adalah karyanya. Jangan pula dibilang emang bisa digade katanya. Tadi cukup menjawab ya Kak Novel, bahwa industri itu memang didapat dari satu keberagaman kita dan minat masyarakatnya yang mau belajar.
Itu yang ke belakang tadi ya disebut Bang Ray tadi Lampung Menyanyi. Beliau menginginkan dari tiap kabupaten, dia bahkan mungkin di setiap titik-titik di tingkat kelurahan dan sebagainya itu sama-sama untuk bisa bersinergis dengan Betik Musik Studio ya. Nah, satu pertanyaan lagi nih. Berbayarkah? Itu sebenarnya apakah ini diserahkan pada pemerintah? Ya dong, pemerintah gimana? Saat ini memang karena belum adanya dukungan penuh ya. Dukungan ada, tentunya ada, tapi belum secara penuh. Maka kami memang inisiasikan untuk program kita ini dilakukan secara mandiri. Ya. Kita angkat dari misalnya uang kas, kemudian sumbangan antara, kemudian donasi. Kita sebagai yayasan harus kooperatif dan harus sadar diri juga bahwa kami kalau tanpa dukungan itu tidak akan pernah bisa berjalan. Nah jadi ya kita ingin ke depan masyarakat juga bisa turut andil mensupport kegiatan kami sehingga kegiatan ini tetap lestari ya. Seperti itu. Benar, itu artinya memang bukannya berarti berbayar komersil ya dalam arti ini ya, berbayar komersil, tapi memang Bang Ray ini menginginkan baik dari yayasannya, baik dari peserta ya, maksudnya yang mau bernyanyi, pemerintah dan masyarakat di Lampung untuk sama-sama membantu Betik Musik Studio untuk bisa menampilkan Lampung bernyanyi. Pemuda-pemuda Lampung yang berprestasi. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Ya, buktinya sudah ada loh. Sah. Ya, ayo masyarakat Lampung, bantu Bang Ray. Terima kasih. Apakah ada yang kurang kita sampaikan? Mungkin saya boleh ucapkan terima kasih untuk masyarakat Lampung yang sudah mendukung kegiatan kita, para donatur, kemudian pemerhati kita yang juga sebagai penasihat, itu Bapak Duta Besar RI untuk Kerajaan Inggris dan Irlandia, Bapak Dr. Desra Percaya PhD, dan untuk beberapa teman-teman artis yang sudah mendukung, kemudian beberapa pemerhati musik khususnya di Lampung yang sudah mau juga turut untuk menghidupkan program kita. Dan ke depan kami berharap kami ingin merangkul semuanya yang terkait dengan seni dan budaya, karena misi kami bernyanyi membawa nama budaya kita, budaya Lampung. Kami harap ini terus bisa dapat lestari di tanah Lampung. Ya, amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih semuanya. Iya, selamat Bung Ray atas prestasi-prestasinya. Ini kebiasaan Bung ya. Saya punya teman dipanggil Bung Ray. Jadi kalau ngomongin Ray jadi Bung Ray ya. Terima kasih Bang Ray sudah bersedia hadir di studio Cawekam. Sebuah kebanggaan bagi kami bisa menghadirkan sosok fenomenal. Wah, ini bukan kapan lagi, tapi memang sudah jadi sosok fenomenal di Lampung. Ya, dia sudah membuat pemudi ya, kita nanti pemudinya marah nggak dipanggil. Pemuda-pemudi kita berprestasi. Ya, cita-citanya luhur, semoga usahanya lancar, kegiatannya lancar, maju, sukses, dan yang pastinya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Saya Novelia Yulisin Sanggem bersama Raiza Alira. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.